Ustadz kemarin diundang untuk datang ke Pondok Bambu. Mungkin seperti apa Ustadz kegiatannya di Pondok Bambu? Ya ada acara Maulid Nabi, jadi saya awalnya nggak tahu ada Niki di dalam, tahu pas mau masuk itu, bukan beberapa hari sebelumnya tuh dikasih tahu sama Haji Amir yang undang saya, teman saya. Dibilang, Ustadz ada Niki. Terus surprise-nya gitu, pas masuk ternyata Niki dapat tugas membaca Sari Tilawah gitu. Aku pangling awalnya, karena dia nggak pakai make up kan, wajahnya natural banget kan, pakai jilbab. Terus beneran ini Niki gitu. Sempet ngelihat juga dia Sari Tilawah, Nikitanya sendiri. Ustadz melihatnya seperti apa sih? Tidak ya, aku harap ya mudah-mudahan ujian kali ini itu menjadi asal bidaya buat Niki, menjadi wanita yang lebih baik lagi, kembali ke settingan awalnya kan dulu di pesantren kan. Sebetulnya basicnya Niki itu punya banyak ilmu agama, ada cerdas orangnya ya, mudah untuk baik lah kalau lingkungannya baik. Sempat ada obrolan nggak sih di dalam sama Niki? Apa? Sempat ada obrolan komunikasi gitu? Oh ada, ngobrol minta doa, Ustaz aku udah lama banget di sini Ustaz, paling lama nih 7 bulan aku di sini minta doa. Mas, Aku doain aja lah, gue nggak ngerti masalah hukumnya. terakhir kan sakit nih Ustadz ya, Niki ya. Sudah terlihat lebih sehat atau gimana? Ya. Ada wejangan dari Ustadz ke Niki di Dia dalam? berharap sama Allah, jangan berharap sama pengacara, jangan berharap sama polisi, jangan berharap sama hakim, nanti kecewa. Jadi aku ngasih amalan lah jalur langit ya. Kalau memang sudah merasa bersalah, kemudian minta ampun sama Allah, tentu Allah akan memudahkan semua urusannya. Sebetulnya kalau aku kepo-kepoin ya masalah ini, sebetulnya masalah ini bisa diobrolkan secara kekeluargaan baik-baik ya, itu masalah kecil yang besar-besarkan. Kalau menurutku seperti itu, jadi nggak mesti harus terlalu serius sampai ke pengadilan, sampai ke penjara kayak gini kan. Kasihan kalau Niki kan dia, aku lihat secara kemanusiaan dia punya bayi, punya anak ya, punya anak kecil dan kasihan gitu. Dilihat dari sisi kebaikannya juga kan ternyata Ya. Nikita ini kan bangun masjid juga Dan sering. dia kata Karutan, dia sering menyumbang ke Papua tanpa dipublish gitu. Aku kaget juga. Baju dan pakaian dia dermawannya jor-joran gitu. Ahli sedekah. Makanya kemarin di sana tuh aku boleh lihat di sisi lain dari Nikita Mirzani ya. Ya sering aku bilang tuh sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya kan, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Bagaimanapun orang memandang Niki seperti apa, tapi kebaikannya banyak lah gitu ya. Seperti itu, mudah-mudahan ya cepat berdamai, selesai, ya, sambung silaturahmi. Ya dunia ini sementara, ya nggak usah ribut-ribut, ya. Bisa berantem-berantem, capek kan, datang ke pengadilan, sidang, sudah capek. Yang dilatunkan oleh Niki Sari Tilawah seperti apa sih? Oh ya, ada surat apa saya lupa. Nanti saya sempat posting, cuman kemarin nggak boleh diposting semua. Aku salah juga sih sebetulnya. Kan di dalam itu memang private banget, kecuali video yang dari Brutar sendiri kan. Saya udah take down. Saat tadi Ustadz juga bilang kalau sebenarnya kasus ini tuh bisa dibicarakan secara Ya kekeluargaan. apa aja sebetulnya kan bisa Iya. dibicarakan, ini kan nggak ada urusan dengan nyawa, penipuan dan sebagainya. Kan ini masalah miskomunikasi ya kalau merasa ini. Bisa dibilang Ustadz sangat menyayangkan dengan kasus ini Niki di dalam. Ya. Semua yang terjadi itu sudah tertulis ya. Allah yang antarkan suasana dan keadaan tentu untuk menguji, dan harapan saya itu ya mudah-mudahan kedepannya Niki hati-hati lagi dalam berucap, dalam berbicara, nggak usah punya musuh ya. Kalau Niki nonton ya nggak usah punya musuh. Kehebatan Rasulullah SAW ini kan bukan maulid nih. Apa kehebatan Nabi apa? Beliau paling pandai menjadikan lawan jadi kawan. Jangan sampai kita kawan jadi lawan, kan nggak lucu. Nah, jadi udahlah istighfar banyak-banyak. Saya bagi amalan kemarin tuh atas bihatnya istighfarnya Nabi Yunus itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, kadang-kadang kan untuk mendapatkan hikmah itu harus masuk ke dalam kegelapan dulu kan, makan ikan paus Nabi Yunus, masuk ke dasar laut. Nah, habis itu baru menyadari kesalahan diri, istighfar. Akhirnya apa? Ujungnya kebaikan. Dan saya bilang firasat saya nih umur 40 nih, kita Mirzani Allah akan angkat derajatnya orang mulia. Saya 39 sekarang. Oh, sempat bertanya Ustadz mungkin
pengalaman Niki di pesantren seperti apa yang mungkin ilmunya lumayan lah di agama Ya, tapi itu aja. Saya jelas kerutannya keren deh. Masih kalau lihat tuh banyak program-program yang positif ya. Nanti mungkin akan rutin saya akan datang. Dia minta senang pada nangis kan dengar ceramah. Tapi dia nggak nyanyi kemana. Terisa-isa. Haru berarti Ya momen semua di sana rindu ya. pulang kan, rindu anaknya. Aku rasa ya kadang-kadang orang masuk penjara tuh hanya gara-gara hal kecil. Ada yang masuk gara-gara nggak bisa bayar kontrakan. Ada yang masuk dia mereka bukan kriminal karena memang keadaan yang membuat seperti itu. Tapi itulah hukum yang ada di negara kita kan, kalau terbukti melanggar ya di penjara. Saya bilang nih kalian ini semua nih merugikan negara nih. Aduh, kenapa? Iya karena ngasih makannya kan banyak kan, 200 orang. Kalau di Indonesia 200.000 orang napi juga. Kali 3 kali sehari makannya, kali 10 tahun, kali 5 tahun, kali seumur hidup. Ya udah bisa dikosongkan semua penjara itu. Jadi orang baik semua, jadi taubat semua, istighfar semua. Mudah-mudahan hidup hukum Allah kan. Jadi kalau ada orang mencuri bukan di penjara seumur hidup, tapi potong tangan. Ya, kan nggak perlu ngasih makan orang jahat. Mungkin ada cerita apa lagi Ustaz yang di-sharing sama Nikita ketika di sana? Dia minta doa aja, dia mau divonis katanya, Ustaz aku lama banget di sini, nangis. Bekasnya juga nangis. Sedih. Nah, sempat nangis juga saat ngobrol. Nangis berat Pak. Antum pernah di penjara nggak? Enggak. Coba rasain Pak. Penjara. Jangan Ustaz, jangan. Iya. Tapi Ustaz, maaf mungkin banyak juga netizen yang melihat Niki kan kalau di media sosial tuh Terlalu terlalu barbar lah. barbar. Itulah Ini di sisi kesalahan. lain mungkin. Nah itulah sisi Niki yang orang kenal sebagai orang yang belak-belakan ngomong apa adanya. Ya sekarang kalau kita dengar sih meskipun nggak enak di kuping, tapi ada benar juga omongannya sebagian nih ya. Sebagian ada yang offside juga, ada yang salah juga. Ya, pokoknya satu musuh itu udah kebanyakan ya, apalagi kalau banyak musuh udah bikin stres hidup gitu. Ya. Jadi tak kawan sebanyak-banyaknya, dia minta maaf nggak ada masalah. Ya, saya kemarin ajarkan tuh amalan biar kita nih masuk surga. Doanya satu orang sahabat Nabi yang setiap malam berdoa, ya Allah aku memaafkan semua orang menzalimiku, tolong ampunkan dosa mereka. Jadi kalau kita salah kita minta maaf itu biasa ya, yang luar biasa tuh orang salah kita minta maaf. Kemarin aku bilang sama Niki coba lah minta maaf dari hati yang paling dalam kepada orang-orang yang merasa dizalimi, yang merasa dirugikan, yang merasa disalah, ya, yang merasa dirugikan lah gitu. Minta maaf. Aku tuh nggak pernah Ustaz katanya, dia cerita sama aku seperti itu, aku nggak pernah marah seorang katanya, nggak ada. Nanti lah berpengadilan yang memutuskan. Aku nggak ngerti, kok nggak ngikutin proses hukumnya sih sebetulnya. Tapi kepala dutanya cerita nggak sih kenapa Niki bisa terpilih untuk jadi untuk ikutan? Jadi Oh, sari nggak tahu, pembaca nggak sari tahu. tilawah. Memang dia kan memang dia mah pesantren dulu. Mungkin haru nggak sih Ustadz pas lagi Apa? membacakan sari tilawah? Surprise aja. Nggak nyangka juga ternyata. Ternyata ya Niki cocok lah jadi ustazah. Ustazah Nikita Mirzani, insya Allah doakan ya siapapun yang nonton video ini, kalian terus doa yang baik-baik lah. Karena doa yang baik itu akan kembali kepada orang yang berdoa. Contohnya saya doakan, ya Allah kayakanlah semua netizen ya Allah. Malaikat doakan saya tuh, ya Allah kayakanlah dari Sulaiman gitu. Jadi kalau kita doakan kebaikan, maka kebaikan akan datang. Tapi kalau kita doakan keburukan, keburukan akan datang. Lihat. Doa yang baik-baik ya, tulis yang baik-baik, komen yang baik-baik insya Allah. Saya doakan semoga semua yang nonton jadi orang kaya raya, amin. Nah, saya doakan kalian semua sehat walafiat ya. Kalau kata Badru, tetap semangat. Tetap semangat Ustaz Dery. Mungkin itu aja. Ustadz mau